Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan. Pernah gak sih kalian merasa materi ini kelihatannya sederhana, tapi saat dipelajari ternyata ini cukup menantang? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas subjek dan objek hukum secara bertahap, santai, dan mudah dipahami. Materi. Kalau kalian menemukan hal yang masih membingungkan, catat poin-poin pentingnya agar kita bisa bahas lebih lanjut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembahasan materi subjek dan objek hukum ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi inti, di mana nantinya saya akan menjelaskan dengan menampilkan PPT yang telah saya buat, yang dimana di sana terdapat materi tentang subjek dan objek hukum. Saya akan menjelaskan latar belakang subjek dan objek hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari aturan yang mengatur hubungan antar individu maupun antar individu dengan negara. Aturan tersebut disebut hukum. Agar hukum dapat berjalan dengan tertib dan adil, diperlukan kejelasan mengenai siapa yang terlibat dalam hubungan hukum, serta apa yang menjadi sasaran dari hubungan tersebut. Dari sinilah muncul konsep subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum sendiri adalah pihak yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Keberadaan subjek hukum penting karena hukum tidak dapat berlaku tanpa adanya pihak yang menjalankannya. Subjek hukum pada umumnya terdiri dari manusia, orang, perorangan, dan badan hukum seperti perusahaan, yayasan, atau negara. Sementara itu, objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau yang diatur dalam hubungan hukum. Objek hukum biasanya berupa benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi kepentingan subjek hukum, misalnya tanah, kendaraan, hak cipta, ataupun jasa. Dengan adanya pemahaman tentang subjek hukum dan objek hukum ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban dalam hukum, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah latar belakang subjek dan objek hukum. Setelah ini saya akan menampilkan PPT yang telah saya buat yang berisi materi-materi tentang subjek dan objek hukum. Jadi di sini saya akan menampilkan PPT subjek dan objek hukum. Baik, yang pertama ini subjek hukum. Subjek hukum sendiri ini adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri dari yang pertama itu manusia atau biasa disebut di sini naturliche person. Manusia itu adalah setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam mendukung hak dan kewajiban, karena itu ada di dalam azas hukum, yaitu equality before the law, yaitu semua sama di hadapan hukum. Yang kedua ini ada badan hukum, atau di sini disebut Recht person. Badan hukum adalah perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum untuk maksud yang tertentu. Next, di sini pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, dalam hukum dapat dibedakan dari segi perbuatan hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum itu yang pertama di sini disebutkan orang dewasa menurut hukum, yaitu telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Yang kedua, belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah. Yang kedua di sini orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Yang pertama di sini orang-orang yang belum dewasa atau dia belum nikah, belum juga 21 tahun, dan
orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Dalam contoh kasus subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari ini, saya bisa dapat mengasih contoh, yaitu misalnya ada Andi, seorang mahasiswa semester 5 di sebuah universitas swasta. Selain kuliah, Andi bekerja paruh waktu di sebuah kafe untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu hari, pemilik kafe tempat Andi bekerja menawarkan perjanjian kerja secara lisan. Dalam perjanjian tersebut, Andi dijanjikan upah sebesar 1.500.000 per bulan dengan jam kerja 6 jam per hari. Andi menyetujui perjanjian tersebut dan mulai bekerja. Selama 2 bulan pertama, Andi menerima upah sesuai kesepakatan. Namun, sayangnya pada bulan ketiga, pemilik kafe hanya membayar setengah dari upah yang dijanjikan, dengan alasan omset kafe menurun. Andi di sini merasa dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian awal. Ketika Andi menanyakan hal tersebut kepada pemilik kafe hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, kafe tempat Andi bekerja ternyata dimiliki oleh sebuah perseroan terbatas atau PT yang bergerak di bidang kuliner. PT tersebut memiliki izin usaha dan badan hukum yang sah. Artinya, bukan hanya pemilik kafe secara pribadi, tetapi juga PT sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerja yang dipekerjakannya. Dalam kasus ini, Andi sebagai manusia atau orang perseorangan merupakan subjek hukum karena ia memiliki hak dan kewajiban sejak lahir, termasuk hak untuk menerima upah sesuai perjanjian awal dia. Sementara itu, PT pemilik kafe ini juga merupakan subjek hukum karena badan hukum diakui oleh hukum sebagai pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban membuat perjanjian serta dimintai pertanggungjawaban hukum. Meskipun perjanjian kerja antara Andi dan pihak kafe dilakukan secara lisan, tidak tertulis, hukum ketenagakerjaan tetap mengakui adanya hubungan kerja apabila terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oleh karena itu, Andi berhak menuntut haknya melalui jalur musyawarah, pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan, atau upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia bisa menerima apa yang harusnya ia dapatkan setelah ia melaksanakan kewajibannya tersebut. Jadi dari kasus ini tuh menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, subjek hukum tidak hanya manusia, tetapi juga badan hukum. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan akibat hukum ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, teman-teman. Baik, saya lanjut. Di sini ada badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia melalui perantara pengurusnya. Perkumpulan dapat disahkan menjadi badan hukum dengan cara yang pertama ini didirikan dengan akta notaris, yang kedua didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, yang ketiga, dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Dan yang terakhir, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, teman-teman. Lanjut, di sini ada Badan Hukum Publik. Badan hukum publik sendiri ini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Yang kedua ini ada badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum tersebut. Lanjut. Di sini, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang diperlukan oleh subjek hukum. Benda atau hak yang dapat diwakili atau dikuasai subjek hukum. Menurut KUH
pasal 499. Yang dimaksud dengan objek hukum adalah benda, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, atau segala sesuatu yang menjadi objek dari hak milik. Lanjut, pembagian benda. Yang pertama di sini ada benda yang bersifat kebendaan, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera yang terdiri dari yang pertama itu benda bertubuh atau berwujud, meliputi yang pertama benda gerak atau tidak tetap. Dibagi menjadi yang pertama itu ada benda bergerak karena sifatnya seperti meja, kursi. Yang kedua itu benda bergerak karena ketentuan undang-undang seperti hak pakai, saham, dan PT. Lanjut, pembagian benda lagi. Yang kedua ini benda tidak bergerak atau benda tetap, dibagi menjadi yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, seperti contohnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Yang kedua, benda bergerak karena sifatnya, yaitu tadi meja dan kursi. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena tujuannya, seperti mesin yang dipakai dalam pabrik. Ia tidak akan bergerak jika tidak ada tujuannya. Ia akan diam di sana saja, di tempatnya saja. Dan ada benda yang tidak bergerak karena ketentuan undang-undang atau hak hipotek, teman-teman. Lanjut, benda bersifat tidak kebendaan adalah suatu benda yang hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Misalnya di sini ada hak paten dan hak merek dan lain-lain. Benda yang tidak bertubuh atau tidak berwujud, misalnya itu benda yang tidak bertubuh tetapi berwujud, misalnya itu surat berharga, teman-teman. Kumpulan subjek hukum dan objek hukum. Subjek dan objek hukum ini merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap hubungan hukum. Subjek hukum adalah pihak yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia sebagai perseorangan dan badan hukum tadi. Subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum serta bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatannya. Sementara itu, objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari hak dan kewajiban subjek hukum. Objek hukum dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, seperti barang, uang, jasa, hak, ataupun kepentingan tertentu yang memiliki nilai dan dapat dikuasai atau dimanfaatkan menurut hukum. Hubungan hukum terjadi ketika subjek hukum melakukan perbuatan hukum terhadap objek hukum. Misalnya dalam perjanjian jual beli, tadi juga saya sudah contohkan contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada sewa menyewa atau kerjasama. Dalam hubungan tersebut, subjek hukum memiliki hak dan kewajiban atas objek hukum yang diperjanjikan. Dengan demikian, subjek hukum berperan sebagai pelaku, sedangkan objek hukum berperan sebagai sasaran dalam suatu hubungan hukum. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar terciptanya kepastian, keadilan, serta keteraturan dalam kehidupan hukum di masyarakat. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya sudah sampaikan dan sudah saya bahas bisa menambah pemahaman kalian dan tidak terasa terlalu berat. Kalau masih ada bagian yang belum jelas, silakan dipelajari kembali atau dicatat untuk kita diskusikan di kelas. Jangan lupa untuk membaca materi pendukung dan mengerjakan tugas sesuai arahan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat kuliahnya teman-teman, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.